Tapi Rasulullah tidak mengusir mereka, akhirnya melalui ayat ditegur oleh Allah. Nah akhirnya kita pun mendapat pelajaran kalau bertamu ke rumah orang jangan lama-lama, susah orang dibuatnya Pak. Ini kadang kita nih lihat Pak, pokok kalau udah masuk ke rumah orang tuh lama keluarnya. Jadi orang kadang-kadang TV-nya di situ, ruang keluarganya nampak dari luar. Nah, jadi ini harus kita ukur-ukur ya Kak. Jadi kalau misalnya enggak bisa juga Pak, suruh aja lah keluar Pak, ada cari-carilah alasan gitu. Ditengok betul jam, orang enggak ngerti sekarang lagi Pak. Ngapa nengok-nengok jam nih? Aku baru datang baru katanya Pak ya. Padahal udah habis sama dia segelas kopi, kue, tak berapa potong Pak. Baru juga baru kata dia. Nah ini etika bertamu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian Pak, pernah ketika Rasulullah berada di rumah, ada sekelompok orang Arab pedalaman, orang-orang Badui ini, dia datang ke rumah Rasulullah, kemudian mereka memanggil dengan suara keras dan lantang. Nah, jadi, ya Rasulullah, terbekik-bekik mereka di luar. Jadi apa kata Rasulullah kepada istrinya? Kau pergi keluar, katakan kepada mereka untuk bisa bersikap lembut ketika mendatangi rumah orang. Nah disinilah Allah menegur orang Arab pedalaman ini Pak dengan menurunkan surat ke-49 yaitu surah Al-Hujurat. Jadi dalam surah Al-Hujurat ayat 4, surat ke-49. Nah, apa kata Allah dalam ayat ini Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Oh, ini belum keluar lagi. Innal ladzina yudadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Jadi kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ini orang-orang yang tidak mengerti perlu untuk diberikan pengajaran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Jadi kalau manggil orang itu tidak boleh dengan suara lantang, memekik-mekik dari luar, sabar, jangan macam orang minta utang Pak ya, memekik-mekik di luar. Ini jangan sampai dilakukan dan saya rasa semua kita sudah tahu dengan etika ini. Cuman Pak, yang menariknya memang sampai hari ini orang Arab pedalaman, orang Arab Badui ini memang bawaan mereka keras. Mereka agak sedikit kasar, memang begitu pembawaan mereka. Makanya mereka tidak mengerti ya Rasulullah, ditegur oleh Allah melalui ayat ini. Nah, jadi pernah ada seseorang yang datang ke rumah Rasulullah menagih utang. Jadi bukan berarti Rasulullah itu tidak pernah ditagih orang Pak. Karena Rasulullah ini berhutang rata-rata bukan untuk pribadi dia Pak. Contoh waktu Umar bin Khattab marah kepada Rasulullah. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak memiliki pekerjaan, keluarga aku belum makan, adakah kau bisa memberikanku hal yang bisa aku bawa pulang untuk memberi makan keluargaku? Kata Rasulullah, ada, dikasih Pak. Besoknya orang yang sama datang lagi Pak, minta lagi yang serupa, dikasih lagi oleh Rasulullah. Kalau kita kan Pak, kalau udah sekali datang, besok minta lagi, kau bilang kijang aku nih mau kau olah. Baru kemarin aku kasih, datang balik kosong aku. Tapi Rasulullah tidak Pak, diterima terus, dikasih lagi. Besok datang lagi, Rasulullah sudah tidak punya apa-apa. Apa kata Rasulullah? Kau pergi berhutang sama si fulan, katakan aku yang membayarnya. Di situ Umar bin Khattab Pak, greget Pak, marah. Ya Rasulullah, kalau memang tidak ada nggak usah dipaksakan. Di situ berubah muka Rasulullah. Jadi Rasulullah ini kalau berbuat baik jangan dihadang. Nah, dia nggak mau dihadang Pak. Kita tidak akan sanggup seperti Rasulullah ini Pak. Tidak bosan-bosan memberi, nah, tidak bosan-bosan memberi. Kalau bisa kita meniru, alhamdulillah Pak. Tapi biasanya di hitungan satu aja udah mulai apa gitu Pak ya. Udah mulai kita nilai orang. Nah, kadang orang ini kan suka juga memanfaatkan Pak. Sekali dia dikasih, disangkanya kita bisa besok datang lagi dengan permasalahan serupa atau masalah yang lain.
Jadi kita tidak akan sanggup seperti Rasulullah. Saya masih ingat dulu Pak, waktu tinggal di Rumbai, air kan paling susah Pak, air bersih itu paling susah di Rumbai itu Pak. Airnya menguning Pak, mesti pakai tawas. Dan alhamdulillah, qadarullah, di rumah saya yang sempat saya tempati itu Pak, sumur bornya paling bersih. Saya kasih keran di luarnya Pak. Saya umumkan ke masyarakat, kalau yang mau ngambil air minum itu keran saya kasih di luar, silahkan ambil. Kan baik hati saya itu Pak ya. Pertama masyarakat baik ngambilnya Pak, pakai botol aqua. Besok pakai jerigen 35 liter bawa gerobak Pak, mampus lah saya bayar listrik Pak. Itu yang berbulu hati saya Pak, kotor hati saya jadinya. Akhirnya nggak mau lagi Pak. Itu kan kita tidak sanggup Pak, tidak mampu kita. Jadi Rasulullah ini mengajarkan sebetulnya jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Kasih aja, kalau ada kasih aja. Cuman sahabat sendiri aja nggak tahan loh Pak. Umar bin Khattab aja sempat marah. Jadi maksudnya itu apa? Ada yang harus ditahankan. Kalau kita memberi itu jangan sampai keseluruhannya. Nah, jadi ketika orang menagih utang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya dari dalam, siapa di luar? Orang ini bilang apa Pak? Aku. Mendengar itu marah Rasulullah Pak. Aku. Maksudnya itu apa Pak? Sebut siapa yang datang. Jadi ini yang dicontohkan Rasulullah kepada istrinya. Sewaktu Rasulullah mau masuk, ditanya siapa di luar? Abul Qasim. Jadi jelas Pak ya, kita harus menyebutkan siapa kita yang datang itu. Harus disebutkan namanya. Kemudian Pak, pernah ada seorang laki-laki datang ke rumah Rasulullah, kemudian kata dia, bolehkah aku masuk? Kemudian kata Rasulullah, tolong keluar, ajari orang itu tata krama minta izin. Katakan kepada dia untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini salam ini Pak, kalau kita belajar di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi waktu itu Allah memanggil Nabi Adam setelah ditiupkan ruhnya. Kemudian Allah memanggil Nabi Adam, datangilah rombongan malaikat-malaikat itu. Ucapkanlah kepada mereka Assalamualaikum warahmatullahi, dan dengarkan jawaban mereka. Jadi diucapkanlah oleh Nabi Adam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata para malaikat. Adam, ini salammu dan salam anak cucu keturunanmu. Jadi Assalamualaikum itu udah tua tuh Pak. Dari zaman Nabi Adam, bukan pas Rasulullah, tidak. Tapi dari Nabi Adam sudah diajarkan ini salammu dan salam anak cucumu. Nah pada masa Rasulullah ini ditambahkan. Tambahannya maksudnya tambahan pahala Pak. Siapa yang mengucapkan Assalamualaikum, pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Oh kalau saya pahala kurang tertarik, apa kata Rasulullah Pak? Inginkah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Ingin ya Rasulullah, ucapkan salam sama kalian, tebarkan salam. Kalau kita kan biasa jumpa, Pak, apa kabar? Ini diganti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Itu akan merekatkan hati kita Pak. Dahsyat kekuatan salam tuh Pak. Orang benci sama Bapak, Pak asal jumpa dia ucapkan itu Pak, lama-lama lunak sendiri hatinya Pak. Tidak perlu kita pergi ke orang pintar Pak, tolonglah lunakkan hatinya. Bapak itu aja bodoh Pak, orang bilang dia orang pintar Pak ya. Kalau pintar dia tidak macam itu hidupnya kadang Pak. Dia kan banyak nih Pak ya, kita ini mudah kena. Saya berani mengatakan ini Pak, pernah ada dukun besar Bu. Dia ingin bertobat kepada Allah. Jadi setelah lama saya bicara dengan dia, saya nanya, jadi gimana sistem pengobatan dukun-dukun nih Pak? Main sulap sebetulnya Tat. Cuman kan orang percaya aja sama kita. Kita udah siapkan telur Tat. Telur ini kita rendam pakai cuka 2 jam, melunak cangkangnya, kemudian kita tusukkan jarum ke dalamnya. Masukkan rambut, nanti kita tutup lagi atasnya dengan cangkangnya itu dilem. Ini tolong jangan diamalkan Pak ya. Ya. Nanti Bapak buatlah nanti. Dia ada tuh Pak tutorialnya, cara memasukkan jarum ke dalam telur, cara memasukkan rambut ke dalam telur. Apa yang mau dimasukkan? Ada caranya, melunak cangkang tuh Pak. Direndam dengan cairan cuka. Tapi entah apa lagi tambahannya, saya pun tidak sempat pula mengamalkannya nih Pak. Jadi saya tidak bisa lah mempraktekkannya.
Jadi nanti orang tuh datang ke rumah kita kan bawa telur juga. Nah telurnya kita ganti. Nah begitu telurnya kita ganti, kita gosok-gosokkan yang telur yang udah kita isi jarum tuh di kepalanya. Kita belah, waduh Pak positif, kena santet Bapak. Disitulah orang habis dibuatnya. Jadi main sulap aja sebetulnya kata dia. Nah jadi sebenarnya tidak harus melunakkan hati orang dengan itu. Ternyata dengan ucapan salam bisa melunakkan hati orang. Kalau kita, kata Rasulullah, masuk rumah tidak mengucapkan salam, nempel setan satu. Bapak masuk tidak mengucapkan salam, nempel satu. Istri masuk rumah tidak mengucapkan salam, nempel dua. Anak masuk rumah tidak mengucapkan salam, nempel tiga. Makanya suasana rumah itu jadi panas Pak. Kecil masalah bisa jadi besar. Istri terpedas masak, suami tidak tahan berair matanya. Dan 16 tahun kita nikah tidak tahu juga ukuran cabai untuk abang dasar Minang kau nih. Datang abang jangan bawa kampung bang. Abang orang Melayu pemalas tuh abang enggak. Kau tutup mulut kau ya. Pantas saja mama kau diceraikan sama bapak kau gini rupa mulut anaknya. Kan abang duluan. Kemana-mana ya dia Pak. Suruh terapi salam Pak. Yang ada masalah rumah tangga terapi salam. Lengkap-lengkap sebutkan Pak. Masukkan doanya segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri menjawab pula waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau sampai waktunya Bu, terpedas betul istrinya masak. Berair mata suaminya, istri udah ketakutan, pedas bang, enggak sayang, abang kalau makanan seenak ini ingat abang almarhum bapak abang, pandai dia jadinya Pak, enggak marah dia jadinya, dia hilang, tidak emosi jadinya. Nampaknya ibu siap untuk mengamalkan ini, nah, silakan Bu. Kemudian, nah setelah kita tahu nih Pak, yang berikutnya itu apa kata Rasulullah di riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa Nabi bersabda minta izin itu cukup 3 kali. Jika diizinkan masuk, masuk, kalau tidak pulang. Jadi jangan pula kita putar-putar lah rumah orang tuh Pak. Ini pasti ada di dalam nih, diputar rumah jangan Pak. Umar bin Khattab pernah kena. Ini rumah orang ini pasti lagi mabuk di dalam, kata Umar. Kita grebek. Akhirnya digrebek sama Umar. Ternyata memang betul Pak. Tertangkap kau sama aku. Kau menangkap aku, lebih besar dosa kau daripada aku Umar, kata yang mabuk nih Pak. Dari mana letak besar dosaku? Padahal Rasulullah mengatakan la tahassasu. Tahulah dia Pak yang mabuk nih Pak. Jangan menguntit-untit aib orang, jangan mencari-cari kesalahan orang. Langsung minta maaf Umar Pak. Dia yang salah jadinya. Walaupun yang dikerebek ini benar, tapi cara Umar salah, mengintai-intai, menguntit-untit, mencari-cari kesalahan. Jadi nggak bisa kita kalau diizinkan masuk, kalau enggak. Cuman kalau ini diamalkan mungkin agak susah juga Pak ya. Untuk beberapa kasus mungkin dalam tanda kutip memang harus dibeginikan Pak. Kalau enggak dikejutkan payah juga. Tetapi kalau ini dijalankan mungkin ada cara lain. Seperti Bu ya, penangkapan dukun-dukun di Arab Saudi itu kan dipasang CCTV itu Pak. Banyak dukun tuh Pak di Mekah itu, jangan Bapak kira enggak banyak Bu. Jadi mana-mana rumah yang dicurigai itu dipasang CCTV Pak. Jadi begitu datang pasien itu digrebek. Dan itu bisa Bapak lihat penangkapan dukun di Arab Saudi. Itu nanti nampak Pak, ngeri sihir di sana tuh Pak. Nah jadi itu dilakukan karena memang keadaan yang menuntut untuk itu mungkin. Di zaman Rasulullah yang melakukan kejahatan itu mungkin tidak seberapa. Sampai hari ini pun Pak, di Arab Saudi itu 1 hari kejahatan di Amerika itu sama dengan setahun di Arab Saudi Pak. Saking kecilnya peluang orang untuk berbuat jahat. Jadi mengintai-ngintai orang itu tidak boleh. Kita ini banyak sebetulnya bisa menghindari maksiat Pak. Nampak orang udah berdua-dua di rumah, kasih tahu, Dek, jangan berdua-dua di sini Dek ya, pulang lagi ya. Cuman kadang kelakuan masyarakat kita ditunggunya orang buat aib dulu Pak. Pak RW, tuh nampak pacaran Pak RW. Tunggu 15 menit dulu, udah masuk di dalam. Berebutlah lah, Pak RW manjat dulu Pak RT di bawah. Udah Pak RW, belum lagi. Pak RW sedang menikmati lah di atas Pak kan. Tunggu lu gantian kita. Pak RW terus saja nampaknya untung. Saya tidak pernah dapat penggerebek aja saya dapat. Akhirnya mengintai aib Pak. Itu besar loh Pak dosanya. Sebetulnya bisa diminimalisir, akhirnya orang berbuat maksiat dulu. Nah jadi makanya kata Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan hadis ini. Kalau diizinkan masuk, masuk. Kalau tidak, pulang. Batasnya hanya 3 kali mengucapkan salam. Tapi ada juga ketika dia bertamu ke rumah orang Pak,
orang mengucapkan salam, dia tidak jawab. Dia jawab kecil di dalam. Akhirnya sebetulnya kata dia, aku sudah dengar salam kau dari pertama. Cuman karena kau orang soleh, aku pengen kau banyak mendoakan. Aku tuh ada juga Pak, udah kesal hati orang Pak, baru digitukannya, karena udah enak juga ya Pak ya. Memang terhibur kita sudah tuh, tapi agak sakit juga hati dibuatnya. Dengar rupa tadi tidak dijawabnya rupa. Kemudian salah satu hal yang menakjubkan, Nabi mengajarkan permintaan di sini Pak, sepulang beliau dari peperangan. Detailnya Rasulullah itu Bu ya. Begitu pulang dari perang Pak, malam kata Rasulullah, jangan ada yang pulang malam ini. Tunggu sampai besok, kirimkan saja kabar dulu kepada istri-istri kalian bahwa kalian akan pulang. Karena nanti kalian akan pulang, istri kalian dalam keadaan rambut macam mana bentuknya. Berikan dia waktu untuk berhias. Itu Pak. Dan inilah Bu, dianjurkan suami pulang tuh istri mesti dalam keadaan glowing. Wajah itu kinclong. Nggak bisa Ustadz, hari udah malam. Tidak ada alasan. Lawan ibu di luar berat Bu. Jadi memang harus dandan, tidak bisa tidak, apapun alasannya. Jadi memang dikasih Rasulullah kesempatan dulu Pak, kirim kabar ke istri kalian dulu bahwa kalian akan pulang besok pagi. Jadi dikirimlah kabar Pak, nanti istrinya berhias dulu malam itu, rambut disisir. Jadi pas besok nyambut suami pulang dalam keadaan fresh, menyelera latih suami Pak, capek hilang jadinya. Ini udah capek di luar, tengok berseraklah istri di rumah Bu. Pakai daster, ketiak robek, rambut tak kemana-mana, bentuknya bau bawang. Jadi salahkannya juga suami jahat, laki-laki ini sama tahulah kita matanya, disalahkan juga Pak kan. Seharusnya introspeksi diri dulu gitu. Tapi saya yakin Pak, kalau macam Bapak orang yang beriman dan beramal soleh ini, apapun keadaan istri Bapak akan terima apa adanya. Biarlah ngibur diri jadilah Pak, mau diapakan lagi, udah itulah takdir Bapak, minta ampun aja kepada Allah. Mau diapakan lagi Pak. Kemudian apa kata Rasulullah, kata istri-istri Rasulullah Pak, jika Nabi masuk ke keluarganya, setelah beliau mengucapkan salam, wajahnya berseri dan senantiasa tersenyum. Ini sudah sering kita singgung Pak. Kenapa di Amerika ada salah satu ruangan di rumah sakit namanya smiling room, kamar tersenyum. Ternyata terbukti ketika orang tersenyum, yang keluar dari otaknya adalah hormon serotonin dan endorfin. Itu kekuatan menenangnya 100 kali lipat morfin Pak. Dahsyat enggak Pak? Senyum aja kita Bu ya, keluar hormon serotonin dan endorfin. Senyumnya ada dua, sidewise, drop jaw. Sidewise ini senyum yang dari hati yang paling dalam. Drop jaw itu senyum yang dibuat-buat, dan dua-duanya sama baiknya. Drop jaw ini Pak, misal kita masuk ke bank, datang tellernya, selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu? Itu drop jaw Pak, dia dibuat-buatnya, tapi hati kita senang dibuatnya Pak. Sampai tidak mau kita nabung tempat lain lagi, dah heranlah istri, abang buka 4 tabungan sama-sama, tempatnya semua bang. Karena itu tuh lah Bu, dia disambut, dihargai, senyuman, itu drop jaw, tapi dampaknya besar. Nah jadi Bu ya, ketika suami pulang ke rumah, dia tidak bisa ngamalkan ini, ibu yang tersenyum. Kalau bapak yang udah ngamalkan ini Pak, pulang pun dalam keadaan tersenyum. Dengan syarat bapak sudah biasa tersenyum di hari-hari sebelumnya. Karena kalau sempat mendadak bapak pulang senyum setelah 16 tahun bapak pendiam, istri bapak tentu akan ketakutan Pak. Dia akan mengira bapak meninggalkan perangai dan kenang-kenangan terakhir. Itu ngerinya Pak. Karena kan terkejut ya Pak, tiba-tiba bapak pulang dengan nama Assalamualaikum sayang, pingsan istri bapak langsung Pak. Selama ini cemberut. Nah ini kelebihan Rasulullah Bu, ternyata senyum itu menyehatkan jiwa. Makanya di dalam ilmu psikologi, pelajaran terakhir pasca sarjananya pasti adalah menyuruh siswanya untuk tersenyum kepada 3 orang, rasakan dampaknya. Nah itu memang seperti itu Pak. Jadi kalau orang senyum dari hati, akan mengenai hati, dampaknya itu besar jadinya Bu. Saya pernah membuktikan Pak, nabrak mobil orang dari belakang. Itu yang turun Bu, badannya lumayan kekar. Saya turun, saya senyum sama dia. Maaf Pak, saya tidak sengaja. Hilang langsung Pak, muka marahnya itu Pak. Itu kalau berhasil, kalau yang gagal saya jangan latih salah.
Itu kalau yang berhasil Bu, kalau enggak juga, capek kita senyum, ngamuk juga dia. Tapi paling tidak kita menang Pak. Nah, jangan kita menjawab memang kita salah, tidak perlu mencari alasan. Nah jadi latih-latihan lah Pak, Bapak kan punya HP kamera, boleh Bapak latih di ruang-ruangan tersembunyi untuk melatih diri supaya tersenyum. Tapi kalau memang gagal Pak, udah 6 kali memfoto, ternyata Bapak nyengir jadinya, ini jangan Bapak teruskan. Berarti Bapak memang orangnya pendiam, tetapi penuh kasih sayang. Itu boleh juga Pak, tidak masalah. Cuman kadang ketika kita tersenyum tuh Pak, kita melemparkan aura positif kepada orang. Coba lah Pak, duduk kita sama orang pemenung Pak, ikut muka kita dibuatnya Pak. Itu enggak mungkin kita ketawa Pak di saat orang temenung Pak ya. Jadi 10 orang aja orang temenung dekat kita Bu, mati kita dibuatnya Pak. Dia enggak ada muka, cerungutnya semua Pak, kena hati kita ini dibuatnya. Tapi kalau suasananya ramah, senyum, waduh itu segar betul jiwa kita. Kemudian, nah ini lagi Pak. Suatu hari Rasulullah masuk ke rumah istrinya dengan dia melihat istrinya dalam busana santai. Busana santai ini artinya apa Bu? Rumah, di rumah Pak, dalam rumah biasa aja gayanya. Dan di situ ada Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah. Istrinya dalam keadaan busana santai, di situ ada Ibnu Ummi Maktum. Apa kata Rasulullah menasihati istrinya? Apa kalian ada Ibnu Ummi Maktum, kalian berbusana seperti ini? Agak marah Rasulullah. Kemudian kata istrinya, Ibnu Ummi Maktum kan buta ya Rasulullah. Apakah kalian buta? Marah dia sama istrinya Pak. Walaupun dia orang buta, kalian kan tidak buta, kalian bisa melihat dia. Jadi tidak boleh, walaupun dekat orang buta, tetap busana harus dijaga. Itulah Rasulullah menasihati istrinya. Jangan sampai dibiasakan berbusana seperti ini di depan orang buta. Orang buta tuh Pak, hatinya nengok kadang-kadang tuh Pak. Dari suara aja bisa dia tahu Pak. Ini mantap nih, ini kurang nih. Bapak pernah enggak dengar kisah nyata di Pekanbaru nih, orang buta berantem gara-gara nonton TV? Berkelahi Bu, saya bilang apa yang kalian pertengkarkan? Saya sedang nonton, bisa kau lihat, enggak dengar katanya kan, dengar aja bisa kelahi Pak. Nih syukurlah dijadikan Allah, buta aja berantemnya kerjanya Bu, sempat melihat dia Pak, apalah kelakuannya itu Pak ya. Jadi memang Allah ini Maha Kuasa Pak. Jadi memang ada orang diberinya kekurangan karena Allah sayang sama dia. Itu aja bisa dia berantem berdua. Belum lagi ada yang pacu lari lagi Bu, pakai sopirnya tuh Pak. Bertaruh dia berdua, itu ada juga tuh Pak. Kelakuan enggak aja Bu. Nah jadi tidak boleh membuka aurat walaupun di depan orang buta. Nah jadi memang Rasulullah ini Bu pernah Tolhah bin Ubaidillah sedang ngobrol dengan Aisyah Pak. Kan sepupuan nih Pak, itu bukan mahramnya. Jadi dia ngobrol sama Aisyah, Rasulullah datang, itu berubah muka Rasulullah. Aisyah masuk. Apa kata Tolhah bin Ubaidillah? Mati kau ya Rasulullah, dalam hati dia. Aku nikahi Aisyah. Jadi Tolhah Pak sempat cinta sama Aisyah. Kemudian turunlah ayat hijab. Di situ Tolhah bin Ubaidillah betul-betul merasa menyesal dia Pak. Karena dalam ayat itu tidak boleh menikahi istri Nabi selama-lamanya. Kalau mau bicara sama istri Nabi harus lewat tabir, tidak boleh langsung. Merasa berdosa Tolhah, makanya dialah yang menjadi pagar Rasulullah di perang Uhud. Sampai kata Rasulullah, man arada an yanzura mayyamsi ala rijlai falyanzur Tolhah bin Ubaidillah. Siapa yang ingin melihat orang mati syahid tapi masih jalan di muka bumi, lihatlah Tolhah bin Ubaidillah. Karena dia itulah Pak menjadi dinding Rasulullah di perang Uhud. Berapa tusukan? 70 Bu. Tapi umur panjang Pak, hidup juga dia Pak. Makanya kata Rasulullah, orang mati syahid jalan di muka bumi itu adalah Tolhah bin Ubaidillah. Karena dia pernah mencintai Ummul Mukminin Aisyah Pak. Jadi memang ini aturan, makanya Bu ya, kalau macam kami ini bicara dengan perempuan itu memang kadang-kadang lebih aman perempuan bernikob, lebih aman rasanya Pak dari fitnah, karena tidak nampak siapa yang ada di dalam itu. Paling kalaupun sudah sering jumpa kita, dia tetap
ini saya Ustadz. Baru kita tahu Pak, lebih aman, lebih tidak tidak berdebar jantung kita nih Pak. Kalau enggak gitu kadang-kadang berdebar juga suatu Pak, tahan-tahan aja sebetulnya Pak ya. Kadang karena enggak pakai mic Pak, mendekatlah dia. Ustadz, saya dapat aja, aduh Pak, sangka malaikat saya ini mungkin Pak. Berdentang juga lah jantung kalau macam itu nadanya Pak. Memang gini Bu, suara perempuan ini tidak aurat, tetapi hati-hati menggunakannya. Kalau tidak hati-hati gawat. Jadi kalau orang bertanya, Bu, jalan Ponegoro di mana? Udah lurus aja lewat sini sampai Ponegoro. Nadanya biasa aja. Jangan sampai apa Bang? Jalan Ponegoro, Abang lurus lewat sini. Itu berdentang-dentang jantung dibuatnya Bu. Jadi hati-hati. Jadi Rasulullah marah Pak sama istrinya, walaupun Ibnu Ummi Maktum ini buta. Nah Ibnu Ummi Maktum ini Pak, perlu kita ketahui, di zaman Rasulullah itu yang boleh azan itu cuma 2 orang, Ibnu Ummi Maktum, Bilal bin Rabah, yang bersuara bagus. Jadi tidak ada yang muazin maju tak gentar itu tidak boleh sebetulnya Pak. Pokoknya yang harus bagus suaranya, nggak boleh sembarangan. Kita ini aja kadang-kadang apalah saya mau belajar Ustaz, ya belajar lah sendiri, azan betul lah di rumah. Jangan kita ini udah dikasih Allah talenta yang berbeda-beda. Ini suaranya bagus, ini kurang. Jadi jangan dipaksakan. Dan ibu harus juga kerjasama Bu. Kadang ibu memuji, Abang azan masjid tadi Bang. Iya ngapa dia Bang merinding adek dengar suara Abang. Itu candu dia azan jadinya Pak. Jujur aja Bang, mohon Abang azan tadi Bang. Iya dia Bang, usah lah Bang, mohon aku Bang. Udah banyak orang ngomong Bang, berdosa orang dengar suara Abang tuh Bang. Ini serinai, ini suara Abang. Mending dengar serinai ini lagi Bang. Nggak usah lah Bang azan. Jujur aja Bu, nggak usah dipuji. Bahaya akibatnya Pak. Kalau orang azannya ndak enak Bu, meloyo ti orang mau datang ke masjid tuh Pak. Tapi kalau azannya bagus, dia kan azan 3 juta sama dengan ndak dibayar itu memang beda memang Pak. Jadi kalau waktu belum paripurna itu Pak, azan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ndak bergaji itu Bu. Tapi setelah digaji 3 juta, Allah baru dengar Pak suaranya itu jadinya. Beda dia Bu, memang berbayar dan tidak itu beda. Jadi Ibnu Ummi Maktum ini muazin Rasulullah, Bilal muazin Rasulullah. Umar aja Bu ya, yang udah terkenal tauhidnya itu nggak boleh jadi imam oleh Rasulullah karena suaranya memang tidak kesana. Tapi begitu jadi khalifah memang dia yang harus menjadi imam. Cuman menggigil jamaah di belakang Pak, karena dia pakai pedang meluruskan saf. Sempat macam itu imam menggigil kita belakang. Pak, salah-salah kaki kena dibuatnya. Jadi kalau Rasulullah berhalangan jadi imam, yang menggantikan hanya 2 orang, Abu Bakar Siddiq dan Abdurrahman bin Auf. Cuman 2 itu yang menggantikan Rasulullah. Ini berbunyi nih, saya takut Pak, kemarin tercepat. Ini pas, pokok kalau udah pas tegur aja saya Pak. Kemudian apa ajaran Nabi lagi Bu? Nabi melarang keluarganya meniup makanan panas. Nah ini kita juga sudah pasti tahu. Dan ternyata secara ilmiah terbukti ada kuman yang mati di mulut kita, yang dia bisa hidup kalau kena kita tiupkan ke barang panas. Hidup kumannya jadinya Bu. Dia mati ditiupkan ke makanan, masuk dia. Jadi dan ini juga keuntungan buat gigi. Kadang kita dulu karena tidak tahu minuman panas itu yang enak, makanan panas itu yang enak. Ternyata itulah merusak gigi itu. Lama-lama lapuk juga dia. Dan ternyata Allah memberikan perangkat nih Pak, tidak sia-sia Pak ya. 1 batang gigi tanam aja udah berapa harganya sekarang Pak. Kali 30 mahal isi rongga mulut kita ini Bu. Dan BPJS nanggung separuh lah rahang nih Bu, separuh lagi tanggung lah sendiri. Kan payah jadi Pak. Memang kita menyia-nyiakan nikmat Allah ini rugi betul kita rasanya. Kemudian Pak, nah ini Bu, yang saya tidak sanggup dan mungkin kita semua tidak sanggup. Nabi makan 3 jari Pak. Jadi sedikit bisa masuk tuh cuman Bu. Kalau kita kan gini Pak, Nabi cuman segini. Di depan orang bisa saya Pak, kalau ada jamaah gitu Pak ya, praktek nampak munafik kadang-kadang Pak ya. Makan 3, nak menengok dia gini balik Pak. Normal balik makan tuh. Tidak bisa Pak. Meniru seperti itu makan 3 jari itu Pak ya. Susah Pak. Orang makan sumpit makan 2 jari lagi. 2 memang, tapi sekali ngambil berapa digulung-gulungnya mie itu Pak. Ujungnya sama macam ini sebetulnya.
Rasulullah cuma 3 gini aja makan, Bu. Nah, jadi kalau orang yang mengamalkan cara ini nih memang saya salut lah, tapi rasanya Pak, mungkin sehari 2 hari bisa kita amalkan. Masuk hari ketiga tuh Pak, udah susah sendiri ya. Saya ingat orang yang bersemangat untuk diet gitu, Bu ya. Oh, ini udah seminggu udah lumayan turun lemak badan nih Tat. Iya. Jadi hari apa besok makannya boleh Pak, makan apanya. Jadi seminggu tuh Tat, kita makan sayur buah. Hari Minggu boleh makan apa saja. Oh gitu. Hari Minggu terlepas makan apa saja. Senin lebihlah makan dari apa saja tuh gitu Pak. Sampailah balik. Turun 2 kilo, mengangu aja dia Bu, naik 5 kilo lagi. Jadi sama juga enggak jadinya Pak. Susah untuk istiqomah itu sulit. Kemudian yang berikutnya, kalau minum, Rasulullah meneguk air 3 kali tegukan dan tidak bernapas di dalam bejana. Jadi gluk 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 selesai. Tapi ada orang yang seperti onta kausan, gluk 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 gluk, minumnya sampai habis. Jadi Rasulullah mengajarkan 3 kali berhenti, jangan bernapas di bejana, minum lagi. Karena memang kuman itu banyak Pak. Jadi kalau udah keluar dia berarti udah berkuman dia Bu. Kemudian Pak, yang berikutnya itu saat akan berangkat tidur. Nah, ini kebiasaan Rasulullah Pak. Jadi termasuk di dalam kitab orang yang didoakan malaikat, salah satunya adalah orang yang beruduk sebelum tidur. Ketika orang beruduk sebelum tidur Bu, apa kata Rasulullah? Malaikat akan mengerumuni tubuhnya. Kemudian sambil berdoa, ya Allah ampunilah dia karena dia tidur dalam keadaan suci. Jadi dahsyat wudhu sebelum tidur. Karena apa Pak? Kita pasti tidak nyaman kan Pak. Kalau beruduk sebelum tidur, kita mau tidur kenalah air. Tapi inilah keutamaannya rupanya Bu. Terjaga jadinya Pak. Kadang kan sihir ini masuk malam hari. Mengembuskan buhul itu kan sihir itu hanya bisa malam hari. Kalau tubuh kita sudah dijaga malaikat, tentu udah aman Bu. Udah safety Pak. Tidak perlu penjagaan yang hendak-hendak dipasang di dinding rumah ini itu segala macam. Cukup dengan wudhu sebelum tidur, insya Allah kita akan terjaga dari bahaya yang akan menyerang kita dalam bentuk kegaiban. Kemudian Rasulullah ini Pak, kalau ada wanita-wanita yang mengunjunginya untuk meminta penjelasan rinci tentang masalah perempuan, makanya kalau ibu-ibu, kalau mau bertanya soal fikih wanita, jangan undang ustaz, undang ustazah Bu. Rasulullah pun Pak menjelaskannya ke Aisyah. Dijelaskan ke Aisyah, nanti Aisyah yang menjelaskan kepada perempuan-perempuan itu. Nah, jadi Bu ya, istri-istri Rasulullah yang lain itu susah untuk cemburu sama Aisyah Pak. Karena memang Aisyah ini punya talent yang berbeda. Dia cerdas Pak. Jadi kalau waktu Zainab tidak senang kepada Aisyah itu, Aisyah minta kesempatan sama Rasulullah, dia boleh aku lawan enggak ya Rasulullah? Karena Zainab kan ngomong terus Pak. Akhirnya kata Rasulullah, jawab Aisyah. Dijawab oleh Aisyah, sampai terdiam pula Zainab. Maka kata Rasulullah, itu yang membuat dia berbeda dari kalian. Itu Pak, punya istri cerdas. Dan anehnya Pak, memang setiap kali Rasulullah bermalam di rumah Ummul Mukminin Aisyah, ayat turunnya di situ terus Pak. Belum ada di rumah istri yang lain. Di rumah Aisyah lah ayat banyak turun itu Bu. Jadi Aisyah inilah yang menjelaskan kepada perempuan-perempuan itu. Tidak Rasulullah langsung menjelaskan. Karena memang Pak, kalau sempat kita ditanya perempuan itu, Ustaz, misalnya kita udah suci dari haid, lain rasanya jawab tuh Pak. Tidak enak rasanya gitu. Jadi lebih baik undang ustazahnya. Jangan undang ustaz Bu. Berdentang-dentang juga jantung ustaz tuh jawab tuh Pak. Tuh kemana-mana aku pergi kepikirannya dibuatnya tuh. Kemudian yang berikutnya Pak, Rasulullah ini di dalam biografi Rasulullah, pernah suatu ketika Umar masuk ke rumah beliau, dan di saat itu Rasulullah sedang dimarahi oleh istri-istrinya. Bayangin Pak, Rasulullah sedang dimarah-marahi istrinya. Itulah hebatnya Bu ya, otak laki-laki sama otak perempuan itu kan memang berbeda Pak. Otak laki-laki itu Bu, dia besar tetapi dia banyak abu-abu, yang berwarna abu-abu. Makanya laki-laki itu agak kurang dia untuk bicara. Kalau perempuan, putihnya lebih banyak Pak di otaknya.
Makanya perempuan itu minimal dia ngomong dalam satu hari itu 20.000 kata, Pak. Kalau laki-laki cuman 7.000, Pak. Itu faktanya, Bu. Jadi Rasulullah tuh memahami itu, Pak. Ketika istri cerewet, karena dia dalam 20.000 kata itu pasti ada penyampaian yang salah. Rasulullah karena memahami itu dia diam. Karena otak perempuan ini, Bu, dia jalurnya kusut dan berwarna-warni, Bu. Cuman saling menyambung satu sama lain. Makanya kalau kita bilang, abang mau beli tas lah, dia langsung banyak, bang. Ansuran belum lagi, bang. Rumah mau dibayar, dia karena kusut tuh, Pak, nyambung dia semuanya, Pak. Tahu dia. Makanya, Bu ya, perempuan itu, dia itu obatnya itu, Pak. Kalau istri bapak sedang lemah, lesu, loyo, bapak tinggal satu katanya, belanja yuk deh. Itu, Pak, hilang semua lemas loyonya, berpindahlah ke bapak. Itu, Pak. Pindah ke kita ya dia, Pak. Dia senang. Kita susah ya dia. Nah jadi Rasulullah, Bu ya, begitu dia dimarahi istri dia diam. Belum ada satu riwayat pun Rasulullah kalau istrinya masalah cemburu, Pak, Rasulullah nggak pernah ngamuk, Bu. Tapi kalau dulu yang menghina suku itu baru Rasulullah marah. Zainab menghina Saifiyah. Apa kata Zainab? Apakah aku akan memberikan ontaku kepada perempuan Yahudi ini? Ketika dia mengatakan Yahudi itu, Rasulullah marah. Marahnya gimana, Pak? Diam selama 3 bulan. Nah, jadi Rasulullah diam, Umar masuk, seluruh istri Rasulullah diam. Terkejut Umar. Hebat kelakuan kalian ya. Takutlah kalian sama aku lagi daripada Nabi. Kalau kau kasar, Nabi ini lembut. Ah, itu, Pak. Rasulullah itu lembut. Jadi pernah dulu ada seorang guru di Cina, Bu. Muridnya minta nasihat. Kata dia ke muridnya, kamu tengok pakai mata kamu mulut saya. Dingangokannya mulutnya, Pak. Apa yang kau lihat? Lidah lagi, guru. Gigi ada enggak? Gigi dah habis dah. Tahu kau maksudnya apa? Tidak, guru. Gigi habis karena dia keras. Lidah tetap ada karena dia lembut. Jadilah engkau orang yang lembut, maka engkau akan tetap ada. Nah, itu, Pak. Jadi janganlah kita keras-keras hidup lagi, Pak. Jadi seperti lidah aja. Lembut dia akan tahan terus. Gigi rontok karena dia keras. Jadi Rasulullah itu, Bu, karena kelembutannya itu, dia tahu, Pak, karakter otak istri itu. Walaupun Rasulullah itu, Bu ya, tidak belajar soal otak, tapi kenapa kata Rasulullah? Jarak yang dekat antara seorang hamba dan Tuhannya pada saat dia sujud. Ketika kalian sujud, lamakan sujudmu. Rupanya terbukti, Bu, oleh ahli biokimia. Di belakang kening ini ada namanya neokortex, alirannya ke hati. Kalau orang lama sujud, darah membawa oksigen dari jantung masuk ke otak dan hanya bisa mencuci neokortex pada saat sujud. Itu yang membuat sholat orang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau banyak dia sujud. Jadi ini salah satu untuk bisa menjadi orang baik, banyak-banyak aja sujud, banyak kita melaksanakan sholat. Nah, Umar kenapa ditakuti? Karena dia keras. Cuman kenapa dia tetap bertahan? Keras Umar itu hanya untuk hal-hal yang benar, Pak. Dia tidak keras apa, Bu? Buktinya Umar ini sama cucu sayang, sama anak sayang. Cuman ketika ada beberapa waktu itu dia memang marah. Dan ternyata kemarahan Umar ini rata-rata dibenarkan oleh Allah, Pak. Contohnya masalah perdebatan di Perang Badar. Itu Rasulullah Allah memihak Umar bin Khattab daripada pendapat Abu Bakar Siddiq mengenai tawanan yang 70 orang yang harus dibebaskan. Itu justru Rasulullah nangis. Umar jalan. Umar bertanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah terus menangis. Kata Umar, kalaupun kau tidak menceritakannya Rasulullah, izinkan aku menangis bersamamu. Tidak tahu masalah, tidaklah. Pokok nangis saja lah kita sama-sama. Itulah loyalitas sahabat, Pak. Akhirnya kata Rasulullah, Allah marah kepadaku Umar. Kemarin aku menerima pendapat Abu Bakar Siddiq membebaskan tawanan dengan uang jaminan. Ternyata Allah lebih memilih pendapatmu Umar untuk menghabisi semua tawanan itu. Tapi ini semua sudah terlanjur. Andaikan Allah menurunkan azabnya pada saat ini Umar, hanya kau yang selamat. Jadi karakter ini memang dibutuhkan dalam Islam, Pak. Ada kita yang tegas, keras, ada memang yang lembut. Yang lembut tetaplah dengan lembutnya, yang tegas tetap dengan tegasnya. Jangan jadi orang lain, Pak. Gunakan ketegasan itu untuk kebenaran. Karena itu memang tidak bisa dipungkiri. Kalau lembut kita semuanya, Pak, lampu merah pasti macet, Pak. Itu udah jelas. Pas lampu hijau, Pak, duluan, Pak. Enggak, duluan ya, duluan. Pergi minggir semuanya, datang belakang, kan payah jadinya hidup macam itu, Pak. Jadi dibutuhkan yang tegas itu.
Karena kalau tidak ada yang tegas susah juga. Jadi Rasulullah juga tidak menyalahkan sifat Umar bin Khattab yang tegas itu. Udah berbunyi, Pak? Oh, belum. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, Pak. Pernah ketika sedang mengimami sholat asar, Rasulullah teringat, Bu, dia punya emas secuil di rumah. Sedang sholat, ingat dia emas. Itu habis sholat, Rasulullah langsung pulang. Emas ini telah menggangguku dalam sholat. Maka dibagikan sampai habis, Pak. Jadi Rasulullah itu tidak bisa ada harta di rumahnya, pasti dia bagikan. Karena memang, Bu, ini sebetulnya warning bagi kita umat Islam, Pak. Jangan sampai harta kekayaan itu berhenti di kita saja. Selalulah berbagi. Kalaupun kita tidak mampu seperti Rasulullah, Pak, paling tidak gemar berbagi inilah, Pak. Karena sedekah ini kan tidak dalam bentuk uang aja, Pak. Tenaga, pikiran, menunjukkan jalan orang yang tersesat, mengangkatkan beban orang yang keberatan, itu kan semua sedekah, Pak. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa bersedekah. Karena, Bu, faktor dunia ini memang betul-betul mengganggu kita, Pak. Uang mengatakan, kejar aku, lupakan segalanya. Maka kalau udah masalah uang, Pak, hilang adik-beradik, Pak. Hilang kawan. Soleh orang bisa hilang solehnya, Pak, gara-gara uang. Itulah kelakuan uang. Kalau kata masa depan, raih aku, lupakan segalanya. Akhirnya, nak, kau pokok sekolah di sini, nak, ya. Nanti kalau dari sini bisa dapat kerja. Jangan kau sekolah agama ini payah tidak dapat kerja. Itu, Pak. Masa depan itu disuruhnya kejar aku, lupakan segalanya. Jangan kalian pikirkan yang lain, pokoknya raih aku. Apapun jalannya. Mau jadi pejabat, bayar berapa, bayar. Mau anak masuk sekolah asal bisa, nak saya masuk di sini, Bu, berapapun saya bayar. Kita bayar. Itu kata masa depan, Bu. Kata waktu, ikuti aku, lupakan segalanya. Pokoknya kalian main aja HP, mau berapa jam, mau main game, lupakan segalanya. Tapi kata Allah, dekati aku berikan segalanya. Nah, jadi itulah, Pak, kajian kita malam ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.